Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kesempatan siang hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Dan tentunya di kesempatan hari ini kembali kita sepakat sekali akan bincang terkait dengan kesehatan, utamanya untuk hari ini adalah kesehatan gigi. Bersama Dr. Gigi Triwibowo sudah siap di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walafiat ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ya, dan di kesempatan hari ini pemirsa kita akan bahas terkait kepedulian orang tua terhadap kesehatan gigi buah hati kita, begitu ya, dokter. Ini selebihnya kita simak terlebih dahulu paparan dari Dr. Triwibowo. Ya, baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah mempertemukan kita kembali di forum klinik kita. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa siang ini saya akan masih melanjutkan serial yang beberapa kali terakhir saya sampaikan tentang pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Untuk siang ini khususnya tentang kepedulian orang tua, ya, kepedulian orang tua terhadap kesehatan gigi dan mulut buah hatinya, gitu. Karena memang kebetulan beberapa hari terakhir ini banyak kasus yang berkenaan dengan hal itu. Artinya banyak orang tua yang saya menilai agak kurang gitu ya, agak kurang perhatiannya terhadap kesehatan gigi putra putrinya yang masih kecil bahkan, sehingga ada yang baru umur belum ada 3 tahun, ya, belum ada 3 tahun sudah merasakan sakit gigi dan sampai nangis agak lumayan. Menurut cerita ibunya, belum 3 tahun. Belum ada 3 tahun, masih kecil sekali. Kemudian baru kemarin barangkali itu juga ya sekitar belum ada 5 tahun. Itu malah sudah mengalami kerusakan yang cukup parah dan menurut informasi orang tuanya sakitnya juga sudah sampai beberapa lama gitu. Sampai nangis otomatis kan kalau anak bisanya, apalagi anak dewasa aja kalau sakit gigi yang sangat biasanya nangis juga. Nah, ini menjadikan saya tergerak untuk siang ini menyampaikan bagaimana para orang tua ya itu meningkatkan kepedulian terhadap putra-putrinya terkait khususnya kesehatan gigi ini. Ya. Saya awali dari hasil research yang dilaksanakan kira-kira 3 tahun yang lalu lah ya. Hasil riset, jadi masih cukup baru ini. Hasil riset dilaksanakan bahwa penduduk di Indonesia ini sekitar 57%. Ya, 57% itu mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Ya, separuh lebih dari berbagai kasus itu ya. 57% lebih. Kemudian hanya sekitar 10% saja yang di antara 57 tadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang cukup memadai. Jadi selebihnya memang belum, ya, belum, pelayanannya banyak, mungkin hanya sebatas mungkin menghilangkan rasa sakit atau apa, tapi untuk menyelesaikan kasus itu belum, ya, belum. Nah kemudian karena ini kita bicara masalah anak ya, anak itu ya di usia dini lah gitu ya, di usia balita terutama ya. Bahwa pada usia-usia itu prevalensi gigi berlubang, karena yang utama dari kasus gigi itu ya gigi berlubang. Kasus gigi berlubang pada anak-anak ya yang balita tadi sangat tinggi juga, sekitar 93%. 93%, Masya Allah, main tinggi. Sehingga praktis hanya sekitar 7% saja dari anak yang bebas gigi berlubang. Nah ini saya kira juga cukup menjadi perhatian kita ya, karena tingginya kasus ini ya memerlukan perhatian dari kita sekalian. Nah sekarang kita melihat kenapa kira-kira kok seperti itu. Nah, karena yang pertama
Itu termasuk dari beberapa yang kami korek dari orang tua. Memang rata-rata karena banyak orang tua yang masih menyepelekan masalah kesehatan gigi dan mulut, baik bagi anaknya maupun dirinya, semuanya. Ya, masih kurang peduli lah gitu ya terhadap kesehatan gigi dan mulut. Kemudian juga banyak juga orang tua ya, selain kepeduliannya kurang, tapi khususnya untuk anak itu masih beranggapan bahwa gigi anak itu nanti masih berganti. Memang itu betul, tapi tidak seluruhnya yang diasumsikan itu benar. Dalam arti begini, orang tua mengasumsikan bahwa gigi anak itu nanti ganti, iya betul. Tapi umur berapa saja gigi itu akan ganti, dan gigi itu nanti mulai tumbuh gigi permanen umur berapa, ini yang kadang-kadang orang tuanya masih belum memahami. Ya. Ya nih. Nah, sehingga kemarin ya di beberapa hari yang lalu ada seorang anak yang gigi permanennya itu sudah keropos, sudah rusak. Padahal gigi permanen itu ya, gigi permanen itu tumbuh pertama kali itu umur 6 tahun. Jadi mulai 6 tahun itu sudah mempunyai gigi permanen. Anak umur 6 tahun. Lah orang tua sementara masih beranggapan pokoknya kalau gigi itu masih anak-anak nanti akan ganti. Nah, akan ganti itu gigi yang tumbuh sebelum 6 tahun. Nah, itu harus dipahami. Ya. Kalau giginya tumbuhnya sebelum 6 tahun, oke, semua nanti akan ganti. Tapi gigi yang mulai tumbuh di umur 6 tahun dan seterusnya, itu giginya sudah nggak ganti lagi. Nah, ini yang harus dipahami. Pernah saya sampaikan di sini bahwa gigi anak-anak itu jumlahnya 20. Gigi anak-anak jumlahnya 20. Gigi dewasa jumlahnya 32. Ya, 32. Nah, 20 gigi itu semua nanti ganti. Ya. Sementara kalau nanti jadi jumlahnya 32 berarti yang 12 gigi 12, ya. Iya. Yang 12 gigi itu sudah tidak ganti lagi. Ya. Yang 20 gigi ganti, yang 12 tidak ganti. Nah, 12 itu termasuk yang tumbuh mulai umur 6 tahun. Ya, mulai 6 tahun. Sehingga ya ini yang harus menjadi perhatian. Sekalipun anak baru umur 8 tahun, bahkan ada yang baru 7 tahun lebih dikit. 7 tahun lebih dikit itu gigi 6 tahun tadi yang tumbuh 6 tahun sudah rusak. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Ya, baru umur 1 tahun lebih sudah rusak. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita orang tua. Kepedulian kita mari kita tingkatkan. Kepedulian kita tingkatkan. Karena apa? Karena kalau gigi yang tumbuh mulai 6 tahun tadi rusak dan tidak akan ganti, berarti dia nanti seumur hidup nanti akan ompong. Kalau harus dicabut. Seumur hidup. Iya. Seumur hidup akan ompong. Dan ini sangat kasihan. Ya, sangat kasihan. Beberapa kasus ya, saya pernah menjumpai satu kasus di klinik itu bahkan masih usia SD, masih usia sekitar kelas 4 SD kalau tidak salah ya. Kelas 4 SD itu berarti sekitar umur belum ada 12 ya. Kelas 4 SD itu sekitar 10 tahun ya. Umur 10 tahun ya. Umur 10 tahun itu giginya dari gigi permanennya kan, kita tidak bicara anak-anak. Apalagi kalau umur 14, itu umur 14 itu berarti semua gigi sudah permanen. Gigi anaknya sudah ganti semua. Sudah ganti semua. Nah, itu kalau gigi permanennya sudah banyak rusak, padahal itu sudah tidak tumbuh lagi. Itu bisa dibayangkan, berarti nanti selama hidup dia nanti akan terganggu pengunyahannya. Kita ingat bahwa gigi kita itu berfungsi itu ada tiga fungsi dari gigi ya, untuk pengunyahan ya, kemudian untuk fungsi bicara dan untuk estetik keindahan ya, apalagi kalau gigi depan itu wah sudah ompong, itu sudah yang cantik sudah nggak cantik lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya umur 20 tahun ya, umur 10 tahun terganggu, Masya Allah itu sudah luar biasa, apalagi gigi depan
putri lagi. Nah, itu sering sekali saya sampaikan di forum ini. Ya, anak putri itu. Walaupun bukan berarti kalau putra boleh, bukan. Tapi terutama kalau putri itu memang luar biasa kalau sampai kehilangan gigi. Nah, ini yang sering sekali saya sampaikan ya. Jangan sampai anggapan, ya boleh silakan. Anggapan itu juga tidak sepenuhnya salah. Tapi kalau beranggapan nanti umur, ya, tadi saya katakan umur 13 tahun ke atas itu sudah gigi permanen semua. Ya, terakhir gigi anak itu tanggal biasanya umur 13. Setelah umur 13 sudah permanen semua. Sekalipun itu ya, gigi-gigi itu tumbuhnya tidak langsung serentak gigi anak-anak yang 20 lepas semua bareng terus tumbuh bareng, bukan. Tumbuhnya bertahap. Tumbuhnya bertahap dan gigi permanen itu mulai umur 6 tahun. Jadi mohon perhatian pada orang tua ya. Gigi yang tumbuh di usia 6 tahun itu sudah tidak akan ganti. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita sekalian ya. Tidak akan ganti. Maka jangan punya anggapan giginya masih anak-anak nanti ganti semua. Enggak. Giginya yang gigi 12 tadi sekali tumbuh tidak akan ganti. Sedang yang 20 memang itu nanti 20 akan lepas semua secara bertahap dan nanti akan ganti. Nah ini karena ada anggapan seperti itu ya, maka ada baiknya para orang tua itu ngerti ya, syukur nanti bisa konsultasi ke dokter gigi yang punya anak-anak ini, paling tidak nanti ya bolehlah nyatet juga boleh, nanti nyatet ancer-ancer gigi anak itu akan lepas umur berapa, kemudian nanti gigi dewasa itu mulai tumbuh umur berapa, sehingga nanti tidak keliru anggapan ya. Kadang-kadang masih tenang-tenang, enggak apa-apa nanti kan ganti, ternyata sudah enggak ganti ya. Bahkan ada yang protes, Mas. Protes, jadi loh ini belum ganti mosok nggak ganti lah, itu kadang-kadang karena kekurangan pemahaman ini ya, yang kalau boleh dikatakan dikorbankan gitu ya, kalau kita kurang peduli pada anak, yang dikorbankan anaknya, kasihan ya, kasihan ya. Nah oleh karena itu maka inilah yang tadi saya sebutkan di awal tadi, mari kita tingkatkan kepedulian kita ya, kepedulian kita pada anak ya, sehingga pertumbuhan gigi itu betul-betul dipantau, dan sekalipun gigi anak itu nanti akan ganti, tetap harus ada perhatian ya. Tetap harus ada perhatian, karena apa? Karena gigi yang rusak terlalu awal, walaupun itu gigi anak-anak, itu nanti akan mengganggu juga ya. Kita tahu bahwasanya gigi itu ya, pada saat berfungsi untuk mengunyah, berarti proses pencernaan ya, itu bergantung juga pada gigi itu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kegiatan atau aktivitas mengunyah itu ada rangsangan ya. Ada rangsangan dari gigi ke organ sekitarnya, sehingga nanti pertumbuhan area muka, area rongga mulut itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas itu. Saling terkait. Nah, itu. Sehingga kalau nanti aktivitas ngunyahnya nggak berfungsi dengan baik, pasti nanti akan ada kelainan yang ya, walaupun mungkin kelainan ada yang nampak, ada yang tidak begitu nampak, tapi tetap ada ya, tetap ada. Nah, sehingga oleh karena itu ya, fungsi pengunyahan pada anak ya, kalau tidak salah sejak anak itu, kalau ibu orang tua itu memperhatikan tumbuh kembang itu kan biasanya di posyandu itu kan juga ada aktivitas-aktivitas umur sekian nanti makanannya begini, dimulai dari mungkin ASI dulu, kemudian setelah itu makanan yang lembek, kemudian meningkat makanan yang agak keras, kemudian itu ada biskuit yang dijual di toko-toko itu untuk melatih itu, walaupun belum tumbuh gigi, dilatih makan biskuit, nanti ada aktivitas gigit dari anak ya. Itu nanti sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan rongga mulut ya, gigi dan rongga mulut. Nah, selain itu ya, gigi tadi saya sebutkan, gigi itu
3 fungsi yang tadi saya sebutkan. Fungsi pengunyahan jelas, fungsi bicara, ya. Fungsi bicara itu kejelasan dalam pengucapan itu sangat dipengaruhi oleh adanya dan lengkapnya gigi. Ya. Kemudian selain itu estetik, penampilan bagi anak. Ya. Jadi anak itu kelihatan gantengnya, kelihatan cantiknya, itu kalau giginya lengkap. Ya. Sejak kecil, ya, itu akan sangat berpengaruh sekali. Oleh karena itu orang tua juga perlu memperhatikan ini sedapat mungkin, ya. Karena ini sering terjadi, anak-anak itu langsung gigi depan tuh habis semua. Ya, gigis ya. Gigi depan atas bawah habis. Ya, kalau saya misalnya ada yang datang ke praktek, ada yang menanyakan, saya jawab memang udah enggak apa-apa, tenang aja nanti masih ganti. Itu bukan berarti wah kalau gitu enggak usah diperhatikan aja nanti keropos enggak apa-apa. Bukan. Bukan begitu. Ya, tetap harus diperhatikan, ya. Bagaimanapun juga anak itu kalau apalagi kalau anak perempuan, anak itu kalau giginya keropos, di foto juga kelihatan nggak punya gigi, malu juga walaupun anak itu malu. Ya. Nah ini harus diperhatikan. Sehingga apalagi nanti kalau sampai fungsinya, ya, fungsi pengunyahan berkurang, ya, yang terjadi kemarin yang belakangan itu. Karena kasus ngedot, nah ini yang sering sekali juga saya sampaikan. Ngedot itu pakai kempong. Pakai kempong itu ya. Ini ngedot ini ya sudah alasan apapun yang disampaikan orang tua, biasanya orang tua itu hanya pengen enaknya saja. Dengan ngedot anak diem, ditinggal kemana-mana diem, tapi nggak sadar kalau orang tua itu sebetulnya ya kalau dikatakan merusak ya nggak terima juga mungkin orang tuanya ya, tapi sadar atau tidak, tetap itu merusak gigi anak. Merusak gigi anak. Ngedot itu, ya kalau mau ngedot silahkanlah. Kalau mungkin masih sampai 2 tahun, oke silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah lewat itu, pelan-pelan harus ya, dilepas. Ya. Dan kemarin juga saya sampaikan ke keluarga pasien, lebih baik ibu melihat anak nangis sekarang, daripada nanti setelah gede nangis. Ya, itu. Giginya keropos setelah gede nangis anaknya. Tidak bisa diapa-apakan. Kalau sekarang anak nangis, mungkin tidak berapa lama nanti akan diem. Nah, tapi kalau anak yang kehilangan gigi nanti saat dewasa nangis, tidak akan ada gantinya. Kecuali kalau dengan gigi tiruan. Dan gigi tiruan itu selalu saya sampaikan tidak enak gigi tiruan itu. Bagaimanapun juga gigi tiruan itu nggak enak. Ya. Nah sekarang saya sampaikan bahwa proses ini yang harus dipahami. Proses kerusakan gigi itu dimulai dari lubang kecil. Mungkin pada saat lubang kecil nggak kerasa, ya, nggak kerasa. Lama-lama menjadi agak besar, ngilu-ngilu. Ya. Kemudian setelah ngilu-ngilu nanti akan sakit yang sangat, apalagi kalau sudah sampai ke saraf gigi, sakitnya luar biasa. Ada yang sakitnya hanya pendek sebentar, apa mungkin beberapa hari, ada yang sampai panjang berhari-hari. Nah, setelah itu nanti akan terjadi pembengkakan karena ada infeksi, ya. Ada infeksi, kemudian bernanah, biasanya juga begitu. Ya. Anak pun juga bisa terjadi seperti itu, sampai bengkak gede bisa. Ya. Jangan dikira, kalau anak biasanya gigis kan enggak apa-apa. Memang banyak di antara anak-anak kita yang sakit tapi tidak sampai bengkak, tapi ada yang bengkak juga. Dan kalau sudah seperti itu nanti berikutnya nanti biasanya akan tumbuh kayak apa ya, kayak gusi itu ya, gusi di tengah gigi. Itu dewasa maupun anak ada seperti itu. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, biasanya nanti mungkin untuk makan barang yang runcing atau gosok gigi agak keras berdarah. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian dari kita. Baik, menarik sekali dokter. Ya. Namun kita akan lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Oke. Ya, pemirsa kita harus jeda dulu sejenak untuk paparan dari dokter Gigi Triwibowo. Kita juga nanti akan undang kebersamaan dari Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan di line telepon 02716793000 setelah ini. Ataupun SMS WA di 08112553000. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam klinik kita, dan kita masih dibimbing bersama Dr. Gigi Triwibowo terkait dengan bagaimana orang tua ataupun kita sebagai orang tua agar lebih peduli dengan kesehatan gigi buah hati. Ini kita terima telepon, silakan untuk sekarang yang Anda ingin bergabung. Boleh kesehatan gigi anak ataupun kesehatan gigi kita orang tuanya juga boleh. Di telepon 02716793.000 ataupun SMS WA di 08112553.000. Ya. Sambil kita nantikan, atensi dokter, saya ingin tahu ini sebetulnya rentang waktu usia berapa sampai berapa kita memperhatikan pertumbuhan gigi anak ini, dokter? Ya. Sebetulnya kalau itu dimulai sejak gigi pertama kali tumbuh. Itu. Ya. Bahkan ada juga yang menyampaikan bahwa kita kepedulian kita kepada anak itu sejak sebelum tumbuh gigi. Sebelum tumbuh gigi itu masih gusi, itu orang tua juga perlu untuk merangsang gusinya. Jadi ibaratnya pernah saya membaca itu gerakan-gerakan seperti gosok gigi, ya, itu dimulai pada saat anak itu dengan mengusap pakai kapas atau pakai cotton bud di gusi anak, di gusi bayi, ya, masih bayi. Biasanya umur berapa sih gigi mulai tumbuh, dok? Berapa bulan? Sebetulnya 6 bulan 6 sudah bulan, mulai ya. tumbuh. Ya. Tapi sebelum 6 bulan kalau ada rangsangan begitu, nanti akan tersimpan di memori anak. Ada gerakan-gerakan seperti itu sehingga nanti pada saat anak diajari untuk gosok gigi sudah seperti, oh ini kok seperti pernah saya lakukan, nah gitu. Memori itu akan muncul. Ini saya pernah membaca seperti itu. Saya kira ini cukup bagus juga, sehingga anak itu perlu diperhatikan tentang pertumbuhan giginya sejak awal mungkin, ya, sebelum gigi tumbuh, bahkan dengan menggosok tadi, bisa dengan cotton bud, bisa dengan kapas. Ya. Ada rangsangan-rangsangan di ini. Selain itu perlu ibu-ibu saya kira juga cukup hafal, manakala anak itu mau tumbuh gigi, pasti dia akan gigit-gigit sesuatu. Yeah. Nah itu kan. Nah, itu ada rangsangan-rangsangan di gusi itu perlu ada respon dari kita. Ya. Misalnya dengan tadi aktivitas menggosok tadi saya kira juga cukup bagus. Kemudian anak umur sekian itu biasanya nanti sudah mulai kita berikan biskuit yang di toko-toko kan sudah banyak sekarang ya. Biskuit yang anak-anak gigit dan nanti akan hancur sendiri biskuit itu. Sehingga berlatih makan sekaligus juga berlatih untuk menggigit. Untuk mengunyah. Walaupun belum ada giginya. Nah, itu mulai perhatian memang harus sejak itu. Nah, kemudian setelah umur 6 bulan mulai tumbuh, ya, umur 6 bulan mulai tumbuh, nanti standarnya, ya, wajarnya itu mulai tumbuh 6 bulan sampai 24 bulan. Ya, 24 bulan atau mungkin ada juga yang lebih sampai 30 bulan. 20 gigi itu biasanya sudah tumbuh. 20 gigi anak itu. Nah, setelah 20 gigi tumbuh, lah itulah perlu pelan-pelan dilatih, walaupun melatihnya bukan kok setelah 20 lengkap baru dilatih, bukan. Sejak gigi mau tumbuh atau sebelum tumbuh sudah mulai dilatih anak untuk gigit, untuk ngunyah. Ya, gerakan-gerakan ngunyah itu sudah mulai. Ya, itu. Sehingga dengan gerakan-gerakan itu nanti akan merangsang pertumbuhan organ-organ di sekitar rongga mulut. Nah, ini. Ya. Sehingga praktis memang seawal mungkin. Maka sejak umur itu, ya, semestinya ibu-ibu sudah mulai perhatiannya pada anak mulai ketat, ya, mulai umur tumbuh tadi. Umur 6 bulan dan dipantau terus, jangan sampai keropos sebelum waktunya. Nah, gitu. Ya, dalam rangka menjaga kesehatan gigi anak ini, kebiasaan apa, dok, yang sebaiknya dilakukan ataupun sebaliknya yang sebaiknya dihindari, dok? Ya, yang sebaiknya dihindari ini diantaranya, ya, beberapa hal yang menjadi penyebab. Contoh, ya, kasus-kasus gigi yang menimpa anak itu diantaranya dulu sudah saya terangkan juga gigi berjejal.
Gigi berjejal. Ya, untel-untelan gitu. Giginya untel-untelan. Ya. Ada juga yang gigi renggang. Ya. Kemudian ada juga yang gigitan terbuka. Jadi gimana bayangkannya? Gigi depan itu kalau dipakai untuk gigit nggak bisa ketemu. Nah, nggak ada apa renggang gini. Nah, itu disebut gigitan terbuka. Jadi kalau guyonannya kalau orang yang seperti itu mau mutus benang, kalau orang-orang dulu kan suka jahit pakai tangan itu digeget itu, nah jelas nggak bisa orang seperti itu. Ya. Kemudian juga ada juga yang selain yang gigitannya berlebih, jadi melangkupnya terlalu dalam, itu bahasa Indonesia aja apa kita nutupnya terlalu dalam. Ini gigitan berlebih atau gigitan yang dalam, itu istilahnya gitu. Ya, bisa seperti itu. Ada juga nyakil, gitu ya, nyakil itu gigitan silang. Nah, harusnya yang atas itu lebih di luar, tapi ini kebalik, yang di luar yang bawah, sehingga kayak buto cakil itu, makanya bahasa Jawanya nyakil. Tapi anak-anak sekarang nggak kenal tuh dengan istilah nyakil itu, karena buto cakil juga nggak kenal itu. Ya itu juga mungkin ya kalau yang paling sering merongos ya, gigi merongos itu ada yang mengistilahkan tonggos atau tongos atau apa, tapi kalau bahasa kita bahasa yang populer itu merongos. Gigi merongos itu banyak sebab sekali, banyak hal ya. Gigi berjejal dulu pernah saya sampaikan itu secara umum yang namanya gigi berjejal itu karena ketidakseimbangan antara lebar rahang dengan lebar gigi. Ya. Lebar giginya besar-besar, rahangnya kecil, ya itu jelas sesak, nggak cukup. Ya. Atau ada juga selain gigi berjejal, ada juga sebaliknya gigi yang jarang. Tadi belum saya sebutkan ya. Ada juga yang giginya jarang. Yang renggang tadi. Renggang. Bukan. Oh, tadi renggang ya sudah saya sebut ya, berarti sudah ya. Gigi renggang itu sebaliknya, giginya kecil-kecil tapi rahangnya besar. Ini secara genetik bisa terjadi karena pernah saya sampaikan di sini juga perkawinan atau persilangan antara bapak ya. Bapak mungkin rahangnya besar, giginya besar, ibu rahangnya kecil, giginya kecil. Nah, kalau yang anak itu tadi giginya nurun bapaknya, rahangnya nurun ibunya, jelas sesak, berjejal, jelas itu. Nah, atau sebaliknya, kalau rahangnya ngikut bapaknya, giginya ngikut ibunya, renggang giginya. Ya, itu dua hal itu bisa terjadi secara genetis seperti itu. Tapi yang karena tadi fungsi gigi dan rahangnya ada masalah sejak awal, bisa terjadi. Misalnya untuk berfungsinya nggak bisa maksimal karena kropos sebelum waktunya, itu bisa akhirnya pertumbuhan rahangnya nggak optimal. Itu bisa terjadi juga. Maka dalam hal ini pernah saya sampaikan juga hal-hal yang bisa mengakibatkan kelainan-kelainan di rongga mulut itu diantaranya kebiasaan-kebiasaan buruk anak. Satu contoh ini, kebiasaan anak gigit pensil atau bolpen. Ini sering terjadi. Nanti bisa diperhatikan anak-anaknya apa ada yang seperti itu. Jadi ujung bolpen atau ujung pensil digigit. Itu berarti bisa anak usia sekolah itu berarti atau biasanya begitu. Tapi kadang-kadang anak masih kecil juga ada kebiasaan seperti itu bisa. Atau yang kalau masih anak gigit jempol, ngisep jempol ya. Ngisep jempol itu nanti ada kecenderungan langit-langitnya bisa naik ke dalam tinggi ya. Kemudian giginya keluar, gigi atas ya. Itu bisa terjadi. Bisa nanti merongos tadi bisa. Ini harus diperhatikan ya. Kemudian juga gigit baju. Nah, gigit baju itu biasanya perempuan ya, anak-anak perempuan, tapi bukan berarti anak laki-laki tidak ada. Ada anak laki-laki gigit baju itu ada juga. Kemudian gigit ini bibir. Gigit bibir. Ini bisa terjadi nanti gigi atas itu maju luar biasa. Kebiasaan gigit bibir yang sejak kecil
tanpa sadar gigit bibir terus itu ya, dan itu susah Mas. Kebiasaan buruk kalau tidak segera dikoreksi sejak awal Ya, menghilangkannya susah. jadi habit. Saya pernah ada pasien ya yang seperti itu, gigit jempol kalau tidak salah ya, gigit jempol, gigi atasnya merongos, sudah dikoreksi dengan alat, sudah bagus. Ininya sudah sembuh sementara. Begitu sudah selesai, beberapa tahun kemudian datang lagi, kata ibunya kambuh ini. Kalau kambuh ya maju lagi giginya. Itu. Nah inilah kebiasaan-kebiasaan yang harus diperhatikan oleh para orang tua pada anak-anaknya. Bisa juga, maaf, terlalu sering bernapas melalui mulut bisa juga. Yang paling bagus itu sebetulnya nafas itu kombinasi antara hidung dan mulut. Tapi bagi anak yang terlalu sering ada penyakit di hidung, sering pilek misalnya, otomatis karena sering pilek berarti nafasnya lewat hidung terganggu. Nah ini akhirnya menjadi kebiasaan buruk, bernafasnya hampir selalu melalui mulut. Nah ini nanti akan terjadi kelainan di giginya. Ya. Cenderung nanti giginya maju atau tadi termasuk yang gigitan terbuka tadi. Ya. Itu bisa terjadi seperti itu. Yang namanya proses lama, sehingga prosesnya itu dari kecil, nanti akibatnya mungkin munculnya di waktu sudah dewasa, mungkin umur kelas 4 ke atas ya, atau bahkan mungkin lulus SD. Gitu. Nah ini makanya yang saya katakan tadi, perhatian dari orang tua kepada anak-anaknya sejak kecil ya, sejak gigi tumbuh itu saya kira harus perhatiannya harus cukup keras pada anaknya. Gitu. Ya. Ini ternyata banyak kebiasaan dari anak kita yang tanpa kita sadari itu nggak baik untuk pertumbuhan giginya nanti ketika beranjak menuju usia selanjutnya. Ada pertanyaan dokter ini kita dari WA Messenger, Ibu Retno di Bayan Purworejo. Dokter, ada tetangga anak TK usia 5 tahun masih ngedot tapi air putih dan dotnya panjang banget. Ya. Apa yang demikian juga tidak boleh dok? Ya. Atau tidak baik? Yang pertama, kalau ngedot yang diminum itu air putih, memang itu tidak ada risiko. Kalau biasanya kan susu dan manis. Nah manisnya ini dan biasanya ngedot itu sambil tidur. Biasanya yang paling nyaman anak itu ngedot sambil tidur. Kalau air putih memang risiko yang terjadi karena gula atau susu tadi nggak ada. Tapi risiko yang muncul karena dotnya ada tetap. Nah, bagaimanapun dot itu ya pada masanya boleh, tidak apa-apa. Mungkin sampai umur 2 tahun, oke silahkan. Tapi setelah umur 2 tahun itu sudah mulai harus dengan gelas. Dilatih dengan gelas. Aktivitas anak, ya, motorik anak itu mulai dilatih. Megang gelas, minum, ya, bagaimana minum jangan tumpah, itu kan harus dilatih. Dan itu harus dilatih sedini mungkin. Sehingga ngedot itu, maaf ya, banyak kasus-kasus yang karena ngedotnya lama banget. Apa bahasa Jawanya, bibirnya rodok jeber itu apa bahasa Indonesia apa itu? Jadi bibirnya lebar. Itu salah satu di antaranya itu bisa karena kebiasaan itu. Ya, karena ada kebiasaan ngisep itu menjadikan itu ya. Walaupun yang tidak ngedot, yang bibirnya agak besar ya ada, tapi kalau sudah dasarnya besar, tambah ngedot berarti kan tambah. Itu. Kalau gini usia 5 tahun tadi disampaikan. Ya, termasuk 5 tahun berarti kan sudah cukup gede itu, harusnya sudah di stop itu, harusnya ngedot itu. Ya, apalagi nanti itu sudah sekolah mestinya kan, sudah PAUD ya mestinya. PAUD, TK bahkan. Itu harus dilatih anak itu mandiri ya, jangan ngedot. Dan nanti di sekolah itu, apalagi kalau sekolah ngedot mestinya malu mestinya. Tapi kalau menjadi kebiasaan buruk, di sekolah mungkin sudah malu nggak ngedot, di rumah ngedot. Nah itu itu orang tua harus betul-betul harus tegel. Iya. Nah, makanya istilah saya tadi, lebih baik nangis sekarang daripada nangisnya nanti setelah gede. Gitu. Ya, demikian dokter.
Ini berikutnya ada sama dari WA juga, dari Ibu Sri Lestari di Pojok Nogosari, mau tanya dok. Ya. Cucu saya sudah umur 9 bulan, tapi kok belum tumbuh giginya? Pertanyaannya, umur berapa harusnya tumbuh dokter? Ya. Dan itu apa termasuk terlambat dalam pertumbuhan giginya dok? Ya. Kalau umur 9 bulan belum, memang ya sudah agak terlambat, tapi karena banyak faktor sekarang ini ya, banyak faktor, saya kira perlu dipersabar dulu, tidak apa-apa, jangan terlalu risau ya, jangan terlalu risau. Kalau nanti ternyata sudah berlanjut sampai lama, ya, sampai hampir 1 tahun, saya kira perlu diperiksakan, ya, diperiksakan. Ada memang anak itu termasuk umur sekian ini tidak tumbuh gigi, ada. Atau tumbuh gigi tapi nggak lengkap. Kalau mestinya anak-anak itu giginya 20, mungkin nggak sampai 20. Ada yang seperti itu. Ada juga orang dewasa yang tidak tumbuh gigi. Ya, saya pernah ada kasus waktu anak-anak giginya lengkap. Ya, waktu anak-anak gigi, setelah dewasa nggak tumbuh sama sekali. Sehingga sudah mahasiswa, karena saya kebetulan tahu juga, sudah mahasiswa itu nggak punya gigi dewasa. Kalau nggak punya gigi dewasa itu nanti pelan-pelan gigi anak itu nanti juga akan rontok pada waktunya. Ya. Karena memang gigi anak itu didesain oleh Allah itu tidak sampai tua, tidak sampai tua. Sehingga biasanya umur 15-an atau bahkan 20-an itu nanti akan satu demi satu akan rontok. Itu. Nah kalau sudah seperti itu ya sudah qadarullah. Kalau mempunyai nasib seperti itu ya sudah, sejak awal mungkin perlu gigi palsu gitu. Sekali. Ya luar biasa dokter, ini nggak terasa kita sampai di penghujung perjumpaan kita. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin disimpulkan di perjumpaan hari ini dok. Ini bukan kesimpulan tapi pesan saja lah. Pesan, pesan pada para orang tua ya, mari kita tingkatkan kepedulian kita ya kepada anak-anak kita, kepada buah gitu kita. Utamanya yang saya terangkan tadi, masalah kesehatan gigi dan mulut. Kemudian usahakan untuk sedini mungkin gitu, mengenalkan atau membawa anak ke dokter gigi secara rutin ya. Paling tidak ya 6 bulan sekali lah ya, biar ada kontak, ada komunikasi, biar kenal. Mungkin dikenalkan dengan kursi gigi kayak bisa naik turun. Nah itu anak biar ada rasa ini dulu, ada rasa senang, ada takut ya. Paling tidak ya itu tadi, paling tidak ada rasa takut kepada dokter gigi. Nah, itu sehingga kalau anak sudah tidak ada rasa takut kepada dokter gigi, ya kalau polisi aja ada polisi sahabat anak itu ya. Sehingga nanti ke depan kalau ada kasus itu anak jangan sampai baru masuk ke halaman dokter gigi sudah jerit-jerit. Ini banyak kasus terjadi seperti itu. Baru masuk halaman sudah wah luar biasa nangisnya. Nah, taunya dokter ya disuntik gitu. Ya itu salahnya orang tua. Karena kalau anak nakal, orang tua nakut-nakuti, kalau nakal nanti saya suntik ya Pak Dokter. Itu jangan sampai itu. Sehingga mudah-mudahan kalau seperti itu bisa dilaksanakan ya. Paling tidak nanti ke dokter gigi itu disampaikan kapan anak itu memerlukan perawatan. Kemudian apa yang harus dilakukan untuk pencegahan. Misalnya ada sesuatu yang menjurus ke arah kerusakan, ada pencegahan apa. Itu bisa disampaikan sejak awal mungkin. Nah, kemudian itu tadi dikenalkan tadi yang sangat penting, dikenalkan kepada dokter gigi sehingga anak tidak takut, anak ya semacam nyaman malah kepada dokter gigi, sehingga suatu saat ada kasus, ada kelainan, ada apa itu, ada ini mas, anak itu malah dia minta kapan saya diperiksakan, ini gigi saya begini, hebat itu. Kalau ada anak sampai seperti itu hebat, malah minta, malah justru mengingatkan orang tuanya untuk dibawa ke dokter gigi untuk dilakukan pemeriksaan. Nah ini pesan pada para orang tua, bikin anak itu selalu merasa giginya baik, sehat, ya. Kalaupun ada kelainan, ada kerusakan, segera untuk diperiksakan, jangan sampai nangis di kemudian tadi. Gitu.
Baik, terima kasih Dr. Gigi Tribo. Insya Allah sangat bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar yang menyimak gelaran klinik kita pada kesempatan siang hari. Insya Allah kita bersama di kesempatan yang akan datang. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sampai di sini gelaran klinik kita menemani Anda semuanya. Jumpa di pekan yang akan datang. Saya Ali Rahman dan kerabat kerja pamit undur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.